Ya, yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, akhirnya seorang Jokowi mengakui bagaimana soal ya pagar laut yang kemudian menjadi sekarang ini SHGB. Wah, nampaknya Kades Kohot ya akan bongkar bagaimana bobroknya Mulyono itu. Sekarang nampaknya Jokowi mau cuci tangan begitu kan ya, mau cuci tangan. Kenapa? Karena seorang Jokowi begitu kan ya mengatakan bahwa ya SHGB ya dan SHM ya Laut Tangerang itu terbit di era Jokowi. Dia mengatakan yang penting proses legalnya. Sudah tahu kan endingnya seorang Jokowi begitu ketika berkomentar turun gunung di situ, yang penting legalnya. Ini bukan soal maksudnya legal atau tidak. Tapi bagaimanapun begitu, ini tetap salah ya, karena ini muncul di era Jokowi begitu kan. Jadi artinya teringat ya dengan Pilpres kemarin 2024. Ada yang ingat nggak begitu kan ya, saat Pilpres 2024 kemarin, saat Jokowi mengatakan hormati keputusan Mahkamah Konstitusi ya, soal bagaimana Gibran menjadi wakil presiden. Padahal di situ ada keterlibatan si paman, kemudian meloloskan Gibran menjadi lolos begitu kan dalam daftar menjadi wakil presiden di situ. Padahal tidak cukup umur. Sama kan begitu kan ya. Dia pernah mengatakan beginilah ya kurang lebih. Mirip saat putusan Mahkamah Konstitusi yang loloskan Fufu Fafa. Kalau ditanya apakah putusan MK dari paman itu legal? Yang jelas legal lah, meskipun dinilai cacat hukum. Karena hakim ketuanya akhirnya dinyatakan melanggar etik ya, dan itu sudah diproses begitu kan ya. Masalahnya soal SHGB ini pagar laut 30 km ya juga yang sama. Kalau ditanya apakah legal, yang jelas legal lah. Semua proses kan sudah dilalui sehingga terbitlah sertifikat SHGB. Meskipun pada akhirnya temuan Menteri ATR dan BPN menunjukkan ada kesalahan prosedur penerbitan HGB tersebut. Masa laut dikapling-kapling dan ada HGB-nya? Nah, bedanya di situ. Putusan MK meskipun cacat tetap harus dijalankan. Kalau soal sertifikat ini lain lagi. Jika penerbitannya belum berusia 5 tahun, maka masih bisa dibatalkan tanpa melalui pengadilan. Makanya langsung dibatalkan Menteri ya ATR Nusron Wahid karena terbitnya baru tahun 2023. Jadi memang benar apa yang menjadi temuan OCCRP itu memang bukan sekedar omon-omon. Bisa saja begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Makanya yang saya sebutkan tadi, jangan-jangan Jokowi turun gunung mau cuci tangan. Yang penting legalnya, yang penting ya ininya, itu bukan soal itu begitu kan ya. Tapi soal bagaimana kenapa kalau itu salah kok dilakukan, itu sebenarnya dipertanyakan. Ya seharusnya dipertanyakan di situ begitu. Semua ini saya hancur, semuanya nggak ada apa-apa ini semuanya hancur. Saya nggak punya tempat tinggal lagi. Ini saya teng-tengan ini saya kan punya sertifikat yang bikin siapa ini? Ini sertifikat yang bikin siapa ini ya Allah? Ini sertifikat yang bikin siapa? Pak Presiden, saya tolongin saya. Bener-bener saya tolongin ini. Ada buktinya ini, sertifikat saya lengkap ini. Witansi ada, sertifikat ada, pajak ada ini. Ini sih bikin siapa ini ya Allah? Saya nggak punya apa-apa udah
Allah Gusti Pangeran. La ilaha illallah. Ini saya hancur, nggak ada apa-apa. Mandang-mandang perahu 250 udah dijual, habis semuanya, nggak ada apa-apa. Ya Allah, ini rata ini nggak ada apa-apa. Saya mohon, ya lu dibantuin, saya dibantuin. Ya Allah, ya Allah Pak Presiden, ini sertifikat sih bikin. Jadi kalau ada misalnya begitu kan ya, ini sudah salah. Kenapa mau menerbitkan SHGB-nya itu? Ini bukan soal legal atau tidaknya. Kalau salah ya salah begitu. Sehingga orang-orang ini akan terus membicarakan bahwa seorang Jokowi ini dianggap ya mau cuci tangan dan sebagainya. Nih, Mulyono mau cuci tangan soal pagar laut dengan melempar legalitas apakah sesuai prosedur atau tidak ya di kelurahan, kecamatan atau BPN kabupaten kementerian. Ini nampaknya begitu kan. Kelihat ketika Nusron Wahid begitu kan ya turun ke lapangan, ke bawah di situ, ternyata ada temuan-temuan yang kemudian mencurigakan. Sehingga apa yang kemudian disampaikan kelurahan atau di desa Kohot di situ begitu kan, bahkan ketua kepala desanya lah begitu kan ya, justru seolah-olah ingin membongkar bagaimana soal bobroknya pagar laut misterius ini. Nah, saya kira pasti tahu loh begitu kan, pasti tahu di situ. Ketika Nusron Wahid menekan bagaimana caranya ini akan dibongkar, menandatangani soal-soal kepastian hukum yang ada. Ternyata begitu kan ya, ternyata banyak alibi-alibi itu. Nah, endingnya ini bagaimana nantinya? Nah, kita saksikan aja begitu. Padahal ya ketika ada kelurahan, ada Nusron Wahid, Menteri ATR dan sebagainya sudah turun ke bawah, ini kan pasti ada temuan di situ begitu. Makanya ini dibongkar habis-habisan. Nah, dan ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat begitu kan ya, apakah dengan pertemuan ada kelurahan, ada kepala desa akan membongkar bagaimana bobroknya di rezim Jokowi itu? Orang-orang pasti menanyakan itu nantinya begitu. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas kalah. Ini harus diusut, kelurahannya diusut, kepala desanya diusut begitu kan ya. Ya siapapun lagi ya BPN-nya juga diusut. Siapa yang melakukan hal-hal kayak begituan. Nah, ini benar-benar ada nuansa yang kemudian kita lihat ya di masyarakat, ada sesuatu hal yang kemudian harus perlu diungkap. Karena masyarakat tidak ada yang mendukung ya kadesnya di situ begitu. Bahwa pagar lain memang benar-benar bermasalah sejak dulu begitu. Jadi akhirnya apa yang kita lihat, akhirnya seorang Jokowi mulai turun tangan. Mulai turun tangan. Coba baca komentar dari netizen. Argumen prosedural terkonyol yang pernah ada sejak Belanda menjajah. Ini komentarnya. Pembongkaran pagar laut capai 11,7 km, sertifikat terbit daerah pemerintahan ya Jokowi. Begini tanggapannya. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan Cak Non di situ ya. Ini ngeri Mas, ini ngeri ya. Masa laut ada SHGB-nya ya. Masa laut ada SHGB-nya. Ini apa-apaan coba? Jadi nanti mungkin akan muncul lagi di daerah-daerah yang lain begitu kan, bahwa apakah SHGB ini akan tidak hanya di Tangerang, mungkin ada di kabarnya ada di Sidoarjo, kabarnya ada di Sumeneb begitu kan ya. Semuanya nampaknya mau dikapling-kapling sana sini. Mau dijual begitu dengan harga yang fantastis. Walaupun ada pengakuan bahwa ya dari PT yang kemudian terlibat di situ begitu kan, kabarnya sudah beli ke masyarakat. Nah, ini yang dipertanyakan. Jangan-jangan ya permainan-permainan itu sudah sejak zaman Belanda dipermainkan. Makanya oligarki yang punya kepentingan besar itu harus diberantas begitu kan ya. Ikut juga mengomentari Laut Tangerang dengan menyatakan yang penting legal, sedangkan lahan IKN saja terang-terangan Anda rampok, yang status tanah Kesultanan Kutai yang surat menyuratnya legal di ranah birokrasi. Benar juga begitu kan? Benar juga. Jadi artinya apa? Artinya mungkin bisa akan terjadi kepada siapapun di sini begitu kan ya. Pasti akan terjadi kepada siapapun yang kemudian sudah legal tiba-tiba
tiba-tiba diputuskan atau dirampas haknya. Bisa saja begitu, bisa saja itu terjadi. Seperti cerita-cerita yang kemudian disampaikan ibu ini begitu kan ya. Coba kita baca. Prosedur seperti benar walaupun dengan sistem tipu-tipu yang menjadi pertanyaan ya, apa yang menguntungkan negara termasuk dalam rakyat ya. Ini coba kita bayangkan, nangis-nangis di situ begitu kan ya. 79 tahun ya kami merdeka, masih adakah tersisa sedikit saja rasa keadilan itu buat kami kaum lemah? Ini komentar-komentarnya begitu kan, mempertanggungjawabkan. Dia sudah punya sertifikat tanah begitu kan, tapi pada kenyataannya dia minta keadilan karena tanahnya diklaim di situ. Sehingga ibu ini tidak mendapatkan apa-apa begitu kan. Ini kan ngeri negara kita. Ini padahal sudah legal begitu. Bagaimana dengan tanggapan Jokowi yang kemudian mengatakan yang penting prosesnya legal. Nah, ini ibu ini bercerita minta keadilan dan prosesnya legal begitu kan ya. Ini kenapa kok bisa ada sesuatu seperti ini begitu kan? Orang yang punya hak sertifikat ya tiba-tiba seolah-olah begitu kan ya. Kalau karena ada kepentingan terselubung ya pada akhirnya ya tidak mendapatkan apa-apa di situ. Ini kan ngeri, ada kwitansinya pembelian dan sebagainya. Coba kita baca ya. Ketahuilah ya Wiwi, ijazah palsu jeritan rakyat itu langsung tersambung kepada sang pemilik langit, bumi, dan di antara keduanya. Sungguh mengerikan Wiwi, darah dan rusak ijazah palsu itu sangat mengerikan. Tapi yang paling mengerikan itu adalah suara mereka yang teraniaya, sangat menakutkan. Ngeri bos. Jadi ngeri-ngeri sedap ini. Artinya apa? Artinya kalau kita sadari bersama, nampaknya di era Jokowi begitu kan ya. Di era Jokowi ya banyak yang kemudian menuntut sana sini sekarang ini. Prabowo nampaknya tidak akan berani ya mengusut tuntas dengan seadil-adilnya begitu kan. Ya bisa saja hanya omon-omon. Bisa saja hanya memberantas bagaimana pagar laut itu tidak sampai ada penahanan dan sebagainya begitu kan ya. Bisa saja karena yang dilawan Prabowo ini orang kuat. Prabowo saja mungkin tidak mampu untuk melawan itu, apalagi dengan presiden yang baru. Maka satu-satunya yang bisa membatalkan semua apapun itu adalah Anies Baswedan. Kenapa harus Anies Baswedan? Anies Baswedan terbukti menggagalkan reklamasi di Jakarta. Itu sudah terbukti loh begitu kan. Dibandingkan dengan seorang Prabowo begitu kan ya, yang hanya membatalkan pagar tapi orangnya sampai hari ini begitu kan tidak ditangkap padahal itu sudah menyalahi aturan. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba kita baca ya. Reaksi Jokowi soal pagar laut, yang penting proses legalnya dilalui betul atau tidak. Nama Presiden Joko Widodo kerap dibawa-bawa dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Banyak pihak yang menyatakan pagar laut terpasang di era kepemimpinan Jokowi. Masuk ya, menurut Jokowi yang penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dinilai betul-betul atau tidak untuk sertifikat hak milik. Ini kan ngeri sedap bos ya. Kalau untuk rakyat ya jangan lagi kemudian dirampas haknya. Ini Menteri Nusron Wahid resmi membatalkan sejumlah sertifikat yang terbit di wilayah pagar laut di Desa Kohot Tangerang tersebut. Ya padahal ya ada yang kemudian dari raut wajah kepala desanya situ nampaknya agak ketakutan begitu kan. Dan inilah diusut. Kepala desanya diusut, maksudnya kelurahannya diusut, terus kemudian orang-orangnya BPN, terus kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Ini harus benar-benar diusut begitu biar menemukan titik temu di situ. Kalau hanya itu aja sampai kapanpun dia tidak menemukan titik temu. Jadi artinya apa? Ya artinya bahwa apa yang kemudian kita cari begitu kan. Saya setuju sekarang ini seperti apa yang dibesarkan Pak Mahfud. Ya bentuk satgas pencarian fakta. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap pagar laut misterius itu. Biar menemukan titik temu. Kabarnya kepala desanya ini kaya luar biasa. Dari mana itu? Itu yang mesti dipertanyakan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.